Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak globalisasi terhadap SDM internasional. Berikut penjelasan dari kami. Globalisasi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah rancangan sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasional. Menurut ahli dari Witcheries and Cont, manajemen internasional memfokuskan pada operasi perusahaan internasional di negara-negara tuan rumah atau host country dengan mempertimbangkan masalah-masalah manajerial yang berhubungan dengan arus orang atau barang, jasa, dan uang. Tujuan globalisasi. Yang pertama, transmisi barang, ide-ide dan budaya. Yang kedua, pertukaran kebutuhan berdasarkan sumber. Yang ketiga, diversifikasi budaya. Yang keempat, membangun komunitas manusia global. Yang kelima, World Trade integrasi. Yang terakhir, kebijakan di seluruh dunia dan pengembangan teknologi. Beberapa contoh dampak globalisasi. Yang pertama adalah makin banyak negara yang mengelola perekonomiannya berdasarkan mekanisme pasar. Terjadinya proses deregulasi dan debirokratisasi, atau berkurangnya keterlibatan langsung birokrasi dalam pengelolaan perekonomian bangsa sebagai institusi pengolah perekonomian. Makin meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup seiring kegiatan pembangunan. Hasrat menghindari melebarnya jurang kesenjangan antara negara industri maju dan negara sedang membangun. Bentuk interaksi perusahaan antar negara. Yang pertama, ekspor atau impor barang dan jasa. Persetujuan lisensi untuk memproduksi di negara-negara lain. Kontrak kerjasama atau kemitraan manajemen dalam dan luar negeri. Kerjasama patungan atau joint venture. Membuat cabang usaha di negara lain. Berikutnya adalah kesimpulan. Perusahaan perlu mengkaji dan menganalisis kebutuhan dan kesenjangan SDM terhadap strategi perusahaan masa kini dan masa mendatang. Aset SDM yang perlu dievaluasi adalah bobot atau kualitas dan potensi SDM yang dimiliki saat ini. Kebijakan-kebijakan SDM, sistem pengadaan, pemeliharaan, dan pelatihan pengembangan. Nilai-nilai yang ada baik yang positif maupun yang negatif serta kemampuan mengelola keragaman SDM. Terima kasih dan selamat berdiskusi.